Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel saya Petani Aglonema. Oke, karena banyaknya antusias ya dari para netizen dari para petani aglonema ini, kita bikin video baru lagi ya. Sebenarnya kenapa saya jarang bikin video, karena saya ini kayak ini loh teman-teman, pengen bikin apa ya, tempat persembunyian intinya. Jadi saya videoin kalau udah panen gitu kan. Cuman karena ini belum masa panen, ya udah kita videoin aja nggak apa-apa, biar teman-teman ini tambah semangat bertaninya di tengah gempuran harga yang ya tahu sendiri teman-teman ya. Sebenarnya itu bukan ini teman ya, bukan gempuran harga, karena memang dulu sebelum aglonema harganya melejit ya memang seperti itu teman-teman. Jadi ini cuman kembali seperti awal aja, jadi jangan menyulutkan minat bertaninya. Ya bayangin aja teman-teman, kita motong satu 10.000 aja, 10.000 rupiah. Kalau kita motong sehari 10 udah 100.000 loh teman-teman. Jadi gitu aja mikirnya, jangan mikir yang macam-macam ya, karena mungkin banyak teman-teman yang modalnya udah nggak sesuai sama yang harga jual sekarang. Nggak apa-apa teman-teman, perbanyakin lagi, jadiin 100 pohon 200 pohon. Nah, jadi hari ini progres kita di kandang aglonema ini kita perawatan aja teman-teman ya. Ini perawatan setelah kemarin sebenarnya udah sempat panen teman-teman ya. Medianya udah pada ambles, kalau udah habis panen pasti ambles teman-teman. Ini contohnya nih ya. Jadi untuk median tuh udah di bawah polybag semua ya tuh. Iya. Nah, kalau udah di bawah polybag ini kita timbun lagi, jadinya nanti seperti ini teman-teman nih. Press lagi ya tuh. Press lagi ya tuh, press sisi lagi. Pokoknya media jangan sampai turun, kalau turun tambah lagi. Ini teman-teman ya. Nih tuh. Medianya ini ada satu anggota lagi nih, Mas Rizky nih. Jadi ini teman-teman, medianya saya cuman sekam busuk campur sekam mentah. Ini sekam mentahnya ya. Terus sekam busuknya nih saya dapetin dari bekas-bekas kayak gini teman-teman ya. Jadi di sini media bekas nggak ada teman-teman. Media bekas semuanya dicampur jadi satu. Ini media paling murah. Nih, jadi tinggal dicampur aja teman-teman tuh. Tinggal diaduk. Nah, ini adalah media untuk nimbun ya teman-teman ya. Sebelum timbun, ini kemarin saya kasih pupuk teman-teman. Ini pupuknya nih, ini NPK Mutiara nih ya. NPK Mutiara, bungkusnya kayak gimana nanti saya videoin. Nah, maaf berantakan teman-teman. Nah, ini saya pakai ini teman-teman. Saya sih nggak ada patokan harus pakai ini. Saya sekarang pakai yang ini. Bebas karena lagi di pasaran nemunya yang ini, yang pokoknya saya seadanya teman-teman. Sebenarnya kalau menurut saya sih pupuk-pupuk itu hanya berpengaruh sekian persen aja teman-teman ya. Yang utamanya tetap media sama kondisi kandang ya. Jadi mau teman-teman pakai media hebat apapun, mau beli yang semahal apapun, kalau kondisi kandangnya udah salah, ya saya jamin nggak bakalan subur teman-teman ya. Nih, jadi tadi teman-teman ya udah dipupuk nih teman-teman nih. Ini contohnya ya, ini dipupuk terus semalam kena hujan, jadi pupuknya udah rada-rada mencair ya. Jadi udah kayak gini ya nih teman-teman nih. Kita timbun lagi, timbun aja gini. Timbun. Dah, nah gini teman-teman, semuanya di kayak giniin. Ini untuk apa? Biar akar barunya cepat tumbuh teman-teman. Nanti kalau udah akar barunya udah tumbuh, kita panen lagi. Jadi gitu aja. Jadi nggak usah mikirin harga-harga yang di para bos-bos itu teman-teman. Dah, biarin aja. Paling juga kuat 3-4 hari doang. Ya kalau bisa bertahan sebulan dia jual harga kayak gitu, saya salut deh. Tapi kayaknya nggak bakalan bisa kayaknya. Mereka aja sudah jual rugi loh teman-teman. Itu udah jual rugi mereka. Masa ya mau rugi terus? Kan nggak mungkin. Nah kayak gini teman-teman. Ya kalau daripada jual rugi, ya mending jual-jualan apa gitu teman-teman ya. Jualan aglo kok rugi. Nih ini trikal saya teman-teman. Ini kemarin habis panen, jadi ini belum ada yang siap jual teman-teman ya. Habis panen nih tuh semuanya sama teman-teman.
Kalau nggak percaya nih ya, pada nggak percaya kalau saya pakai media fermentasi. Enggak, saya nggak pakai fermentasi nih. Buktinya nih teman-teman nih. Tuh padinya pada tumbuh tuh. Padinya pada tumbuh. Kalau difermentasi media bakalan ini ya, apa namanya? Padi bakalan mati, nggak bakalan tumbuh. Ini asli padi teman-teman tuh. Jadi media saya ini asli sekam biasa, nggak fermentasian ya. Jadi gini teman-teman, ayo kita bikin media sendiri. Jangan ketergantungan beli media lah. Media beli itu bagus di kandang mereka, di kandang kita itu belum tentu cocok, karena yang tahu posisi kandang kita tuh ya kita sendiri gitu. Jadi kalau cuma ngandelin beli media, wah mau habis berapa sampean? Sampean juga nggak bisa nanti cuman ngandelin orang beli. Jadi ayo kita semangat bikin media sendiri. Nah itu ya, jadi kalau ditimbun jadinya kayak gini teman-teman. Nih, untuk motong-motong kayaknya kita seminggu lagi teman-teman, seminggu lagi kita potong-potong total. Nih medianya, media sederhana teman-teman ya, bisa lah kalau mau dibanding-bandingkan dengan media fermentasi ala-ala sebelah itu. Ini kan habis panen teman-teman, jadi agulnya ukurannya minion ukurannya kecil-kecil ya, cuman ya adalah ya, masih ada beberapa yang ukurannya gede. Ini harlequinnya juga habis panen, jadi masih ya daunnya tinggal 1 2 3 4. Nah itu teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi gitu aja sementara videonya. Nanti kalau waktu cacah-cacah saya videoin. Ini cuman video perawatan aja. Jadi kalau media udah ambles seperti ini ya, ditimbun aja teman-teman. Kalau saya ditimbun aja, jadi tumbuhnya nanti nih tuh, nih dua ini berapa nih teman-teman nih, tuh banyak, wah tinggal dikaliin aja itu. Jadi semangat bertani, jangan down, jangan terprovokasi harga di luar sana teman-teman ya. Mereka itu ingat, mereka itu jual rugi, mereka bukan jual untung. Paling mentok hanya bertahan 3-4 hari aja. Jadi seperti itu ya. Oke, sekian video dari saya. Saya kira bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.